Selamat pagi adik-adik mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya tahun 2020. Di sini mungkin seperti kata pepatah ya, bahwa kalau tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Dr. Hewan Herlina Pratiwi, MSI. Saya di sini sekarang sebagai Wakil Dekan Umum dan Keuangan. Sehingga di sini nanti saya akan menjelaskan terkait layanan administrasi kemahasiswaan yang terkait dengan layanan umum dan kemahasiswaan. Baik, yang pertama kali kalian harus pahami terkait dengan Fakultas Kedokteran Hewan adalah terkait dengan struktur organisasi. Yang jelas, untuk di sebuah fakultas, maka tataran tertingginya adalah dekan. Sudah tahu kan ya, dekannya siapa? Nah, harus hafal. Nggak boleh nggak tahu dekannya siapa. Ya. Oke, kemudian nanti yang setara, ya, setara dengan dekan itu ada senat fakultas. Nah, kemudian di bawahnya nanti ada 3 wakil dekan. Ada wakil dekan bidang akademik, yaitu Dr. Fajar Sodik, MBiotek. Kemudian wakil dekan bidang umum dan keuangan, saya. Kemudian wakil dekan bidang kemahasiswaan adalah Dr. Hewan Analis Wisnuwardana, MBiomed. Wakil dekan bidang akademik biasanya disebut sebagai wakil dekan 1. Wakil dekan bidang umum dan keuangan biasa disebut sebagai wakil dekan 2. Dan wakil dekan bidang kemahasiswaan biasa disebut sebagai wakil dekan 3. Di bawahnya nanti yang akan berkoordinasi dengan dekan dan wakil dekan ada BPPM, yaitu Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Kemudian ada PSIK untuk IT dan kehumasan. Kemudian ada BPJ untuk jurnal, GJM untuk gugus jaminan mutu, dan Komisi Etik. Di sini terkait dengan etik, yaitu etik itu terkait dengan istilahnya disiplin ya, disiplin baik teknik maupun dosen. Kemudian ada juga Komisi Etik Penelitian. Oh, di sini adalah komisi yang ketika dosen ataupun mahasiswa melakukan penelitian itu yang menentukan layak tidaknya penelitian itu untuk dilakukan. Nah, kemudian nanti di bawahnya di sisi kiri kalian bisa lihat ada laboratorium. Kemudian di tengah nanti ada jurusan, di mana di jurusan nanti ada kepala jurusan. Di sini kepala jurusannya ada Dr. Hewan Indah Amalia Amri, ya, MSI. Kemudian di bawah jurusan itu ada 2 program studi. Ada S1 yang kalian masuk di dalamnya, kemudian ada yang profesi dokter hewan. Kemudian kalau kita lihat di sisi kanan, di situ ada bagian tata usaha. Nah, disinilah layanan administrasi mahasiswa diberikan. Tata usaha di sini membawahi subbagian akademik dan kemahasiswaan serta subbagian umum dan keuangan. Baik, jadi kalau kita rangkum tadi layanan administrasi mahasiswa ada 3. Yang pertama akademik, nanti dijelaskan oleh wakil dekan bidang akademik ya. Ada registrasi mahasiswa, jadwal akademik, ujian, KHS, KRS, skripsi, yudisium, ijazah, transkrip, wisuda, cuti akademik, ya. Pokoknya intinya yang berbau akademik. Dan kemahasiswaan bawah WD2 terkait beasiswa, ya. Jadi beasiswa bukan ke WD2 ya. Kalau beasiswa itu ranahnya ada di kemahasiswaan. Kemudian ada PKM, program kreativitas mahasiswa, kemudian unit mahasiswa, organisasi mahasiswa, lomba-lomba, dan hal-hal yang lain. Nah, yang ada di bawah wakil dekan 2 adalah bagian keuangan. Biasanya yang sangat erat hubungannya dengan mahasiswa itu adalah terkait dengan UKT, SPP, dan IP. UKT untuk yang SBMPTN dan SNMPTN, SPP dan IP itu untuk yang mandiri. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan hal itu. Nah, sekarang kita masuk ke layanan administrasi keuangan. Yang pertama, terkait dengan layanan administrasi, kita bahas terkait SDM-nya dulu. Jadi, kalian sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan harus mengenal dan paham siapa saja sih SDM atau sumber daya manusia yang ada di belakang atau di balik layar atau yang selama ini ikut berperan dalam pengembangan Fakultas Kedokteran Hewan. Jadi di sini kita bagi menjadi 3. Ada staf dosen, kemudian staf administrasi, itu adalah biasa kita sebut dengan teknik, tenaga kependidikan, kemudian ada juga tenaga kebersihan. Cuma di sini yang stafnya milik fakultas adalah teknik dan dosen. Sedangkan tenaga kebersihan itu adalah staf dari CV yang kita
kontrak untuk bisa membantu kebersihan di sini. Nah, untuk SDM dosen di sini terdapat 42 orang. 1 orang profesor yang di sini saat ini beliau sebagai wakil rektor bidang akademik, yaitu Profesor Aulania. Dan kita memiliki 5 orang doktor dan 32 master. Nah, kalau kalian ingin mengenal lebih jauh nanti untuk sumber daya dosen, kalian bisa klik di sini ya, HTTPS-nya, kemudian nanti di situ akan muncul terkait profil SDM, kalian lihat dosennya, kemudian nanti akan keluar seperti ini ya. Di sini ini nanti akan ada masing-masing laboratoriumnya ya, kalian bisa mengklik masing-masing laboratorium siapa saja dosennya. Nanti juga kalau misalkan ingin mengetahui lebih lanjut nanti bisa ketika perkuliahan ya, tapi minimal sebelum perkuliahan, karena ini juga kemungkinan nanti selama 1 semester perkuliahannya daring, kalian harus tahu siapa saja dosen yang ada di Fakultas Kedokteran ya. Baik, itu untuk dosen. Kemudian yang kedua adalah SDM yang saya sebut tadi, teknik tenaga kependidikan. Jadi di website pun kalian bisa klik ya, nanti di profil, kemudian yang di SDM bagian pendidikan. Bisa dilihat ada berapa jumlah dari tenaga kependidikannya. Nah, yang perlu kalian pahami juga di sini, tadi ada di dalam struktur organisasi ada tata usaha. Nah, di sini ada kepala tata usahanya Pak Jarod Ilhami. Nah, ini wajibnya dihafalkan ya. Biasanya mahasiswa kalau ada apa-apa arahnya pasti diarahkan ke KPU. Jadi harus tahu wajahnya meskipun ini PK2-nya masih kedua. Kemudian nanti untuk subbagian umum dan keuangan ada Bu Siti Nur Aisyah. Biasanya kita panggil sebagai Bu Nur. Jadi kalau misalkan mahasiswa ada permasalahan terkait dengan kondisi yang ada di sekitar sini terkait dengan sarana prasarana atau nanti pengajuan terkait UKT, biasanya nanti salah satunya melewati Kasubag Umum dan Keuangan, yaitu. Kemudian di sini ada Kasubag bagian akademik dan kemahasiswaan, ada Bapak Hadi Sucipto. Nah, ini nanti mahasiswa akan lebih intens karena kaitannya dengan permasalahan akademik. Ya, saya berharapnya di sini tidak ada yang punya permasalahan akademik ya, misalkan terkait dengan presensinya tidak sampai 80% atau misalkan nilainya jelek sehingga akhirnya harus menambah semester atau dan yang lain-lain. Tapi kalau misalkan ada permasalahan akademik, nanti salah satu yang harus dihadapi adalah Bapak Hadi Sucipto yang biasa kita panggil sebagai Pak Cip. Oke, itu tadi. Kemudian kalau kita lihat terkait dengan total dari tenaga kependidikan, karena tadi dari KPU kemudian dibagi menjadi 2 subbagian, maka nanti di subbagian akademik dan kemahasiswaan yang membantu pelayanannya ada 9 orang, sedangkan yang di teknik bagian umum dan keuangan ada sekitar 23 orang. Itu sudah termasuk supir dan satpam selain staf yang bagian layanan umum dan keuangan. Nah, untuk di Fakultas Kedokteran Hewan ini, mungkin kalian perlu mengetahui bahwa luasan dari Universitas Brawijaya di kampus 2 yang merupakan bagian dari Fakultas Kedokteran Hewan ada 10.024 meter persegi. Nah, di mana di sini kalau kalian lihat fasilitasnya, yang pertama kita punya laboratorium, kemudian ada klinik hewan. Tapi klinik hewan ini letaknya tidak di sini, tidak di kampus 2, letaknya di kampus 1. Kemudian ada ruang kelas, kemudian ada ruang ujian, ruang sidang, ruang baca, kemudian ada sekretariat kegiatan mahasiswa, musola, ruang administrasi, ruang dosen, parkir dosen dan teknik, serta parkir mahasiswa. Ini juga yang kalian harus perhatikan ya, nanti ketika kuliahnya sudah offline atau ada keperluan di kampus dan kegiatannya sudah bisa dilakukan secara offline, parkir teknik ya, dan dosen serta mahasiswa itu dipisahkan. Jadi kalau untuk teknik dan dosen ada di sebelah gedung B, untuk yang mahasiswa ada di atas ya, di yang aspal. Ya. Kenapa seperti itu? Itu kaitannya adalah untuk mempermudah akses untuk dosen dan teknik ketika memang harus mobilitasnya mungkin lebih tinggi dari mahasiswa, itu bisa lebih mudah mengakses kendaraan. Kalau mahasiswa kan ketika di kampus ya sudah di kelas, paling cuma datang ketika mau
kuliah, kemudian pulang ketika sudah selesai. Tapi kalau teknik dan dosen kadang-kadang memang berbeda ya untuk kebutuhannya, sehingga memang kita pisahkan terkait parkir dosen dan teknik serta parkirnya mahasiswa. Oke, jadi terkait fasilitas laboratorium kita ada 13 di sini ya. Ada laboratorium anatomi dan histologi, laboratorium mikrobiologi, laboratorium parasitologi, laboratorium reproduksi, laboratorium kesmanvet, kesehatan masyarakat veteriner, laboratorium embriologi, laboratorium patologi anatomi, laboratorium klinik, laboratorium farmakologi, laboratorium fisiologi, laboratorium biokimia, laboratorium animal disease diagnostik, dan laboratorium hewan. Nah, di sini untuk yang animal disease diagnostik ini bukan untuk praktikum, tapi untuk layanan. Yang lain tadi yang sudah saya sebutkan semuanya adalah pendukung kegiatan akademik berupa praktikum mahasiswa. Tapi khusus untuk animal disease diagnostik adalah laboratorium yang kita buka untuk menerima layanan dari masyarakat. Jadi misalkan untuk pemeriksaan lab yang kelima adalah animal disease diagnostic. Oke, sehingga kalau kita lihat sarana prasarana pendidikannya, tadi ada ruang kelas sebagai tempat kuliah, ruang ujian nanti untuk pelaksanaan ujian tugas akhir ya seperti skripsi dan PKL biasanya kita lakukan di situ. Dan laboratorium nanti kalian praktikum, laboratorium semuanya ada di gedung A ya. Untuk perkuliahan semuanya ruang kelasnya ada di gedung B lantai 2. Kemudian ada klinik hewan yang ada di UB Kampus 1, itu biasanya untuk pelaksanaan koasistensi. Kemudian yang terakhir kita ada sharing laboratorium lapang. Yang ini kita melakukan kerjasama dengan unit usaha akademiknya UB dan juga Fakultas Peternakan yang ada di laboratorium lapang Sumber Sekar dan juga Jatikerto. Di sana biasanya kita bisa melakukan pemeriksaan di hewan besar untuk praktikum BS1 maupun koasistensi. Nah, selain pelayanan sarana prasarana pendidikan, kita juga ada layanan sarana prasarana untuk penelitian. Siapa yang melakukan penelitian? Jadi di sini kalau dosen memang memiliki tridharma ya, jadi ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, tapi selain dosen, mahasiswa pun akan melakukan penelitian. Untuk apa? Untuk tugas akhir skripsi. Nah, di sini ada layanan penelitian yang bisa diakses mahasiswa. Tadi ada di lab ADD ya, Animal Disease Diagnostic untuk pemeriksaan, dan kita juga punya lab hewan coba, di mana di situ bisa digunakan untuk mahasiswa yang melakukan penelitian. Mereka bisa memelihara hewan cobanya, mungkin tikus, mencit, atau kelinci di lab hewan coba. Kemudian ada lab-lab lain yang juga ikut menunjang histologi, patologi anatomi, dan yang lain-lain yang bisa digunakan untuk pelaksanaan penelitian tugas akhir dari mahasiswa. Nah, kemudian tadi seperti yang saya sebutkan, dosen melakukan pengabdian masyarakat. Nah, ini contohnya yang saya tunjukkan di sini adalah gambar workshop pengenalan anatomi aneka hewan yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan. Jadi, sebagai seorang calon dokter hewan, kalian juga harus punya kemampuan untuk berkomunikasi, punya life skill, di mana bagaimana kalian bisa memberikan ilmu kalian ke masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat, berkoordinasi dalam sebuah tim, yang itu bisa juga kalian pelajari ketika membantu dosen dalam pengabdian masyarakat semacam ini. Kalian akan berinteraksi dengan masyarakat, akan bermanfaat untuk masyarakat meskipun kalian masih berstatus mahasiswa. Nah, kemudian mungkin di sini juga ada yang penasaran, sumber dana untuk di fakultas itu dari mana ya, Dok? Nah, di sini saya akan tunjukkan bahwa di sini ada 2 sumber dana untuk di Fakultas Kedokteran Hewan. Untuk di pemerintahan, kita mendapatkan dari pemerintah itu dana APBN dan BUPTN. Kemudian yang kedua, non pemerintahan itu ada PNBP UB. Apa itu PNBP? Pendapatan yang itu didapatkan dari yang pertama UKT, ya, uang kuliah tunggal, yang itu berlaku untuk SNMPTN dan SBMPTN. Dan yang kedua dari SPP dan IP, yang itu berasal dari seleksi mandiri UB.
Jadi istilahnya beda ya, kalau seleksi mandiri bukan UKT, tapi SPP dan IP. Kenapa? Karena kalau SNMPTN dan SBMPTN kita tidak boleh, peraturan menterinya kita tidak boleh memungut uang gedung. Nah, sehingga kalau yang seleksi mandiri itu adalah SPP karena bukan uang kuliah tunggal. Yang dikeluarkan adalah SPP, kemudian ditambah dengan IP. IP itu uang gedung, iuran pengembangan institusi atau pembangunan institusi. Dan selain itu di universitas juga atau di fakultas kita punya unit usaha dan kerjasama yang dari situ kita bisa mendapatkan sumber dana untuk digunakan sebagai sumber dana untuk pengembangan dari fakultas dan juga pembiayaan dari keperluan yang diperlukan setiap saat di fakultas. Nah, di sini saya ingin sedikit mereview. Kalian pasti sudah pernah buka ya Selma UB, dan di sini saya ingin menunjukkan beda dari yang SNMPTN dan SBMPTN. Jadi di Selma kalau kalian klik HTTPS-nya ini, yang keluar adalah UKT, berarti ini adalah SNMPTN dan SBMPTN. Di situ juga sudah tertera dengan jelas ya berapa biayanya setiap golongannya. Nah, kalau yang ini untuk yang jalur mandiri. Kalau jalur mandiri nanti ada SPP yang dibayarkan setiap semester dan IP. IP ini dibayarkan cukup sekali di awal untuk uang iurannya untuk pembangunan tadi ya. Nah, kemudian terkait layanan keuangan yang bisa diberikan kepada mahasiswa, di sini kita mengacunya pada peraturan rektor. Maka kalau nanti ingin mengajukan bantuan layanan keuangan, kalian harus membaca peraturan rektor yang paling baru yang berlaku saat itu. Seperti kemarin ketika terjadi kondisi pandemi COVID maksud saya 19, itu kan akhirnya keluar peraturan menteri, beberapa peraturan yang itu menentukan terkait dengan UKT. Maka akhirnya peraturan yang dulu peraturan rektor yang sudah berlaku akan berubah. Sehingga kalau ingin melakukan pengajuan, kalian harus mempelajari peraturan rektor terkait dengan bantuan UKT yang terbaru. Alurnya di sini sudah saya tampilkan ya, terkait dengan layanannya. Jadi terkait layanan yang pertama, kita penentuannya sesuai dengan peraturan rektor yang terbaru yang saat itu sedang berlaku. Alurnya seperti apa? Nah, alur ini kadang-kadang berubah. Tahun kemarin dengan tahun ini berbeda. Karena tahun kemarin tidak pandemi COVID, sedangkan tahun ini pandemi COVID. Ya. Tapi pada intinya seperti ini. Yang pertama adalah kaitannya nanti kami dari bidang keuangan itu akan melibatkan BPM atau BEM sebagai verifikasi pertama. Kalau yang tahun kemarin itu semua berkas langsung masuk ke BEM atau DPM. Tapi karena tahun ini kondisinya adalah COVID, sehingga tidak bisa dilakukan secara offline, maka universitas mengeluarkan kebijakan yang berbeda. Dalam peraturan rektornya diatur bahwa nanti semua pengajuan bantuan secara online masuk ke dalam sistem dari universitas. Dari universitas baru nanti diverifikasi oleh BEM atau DPR. Setelah diverifikasi, maka kami akan validasi. Jadi sebenarnya urutannya hampir sama ya, dari mahasiswa nanti ke BEM atau DPR, kemudian yang dari BEM dan DPR verifikasinya akan diajukan ke keuangan yaitu BD2, nanti kemudian akan diberikan keputusan setuju atau tidak oleh Dekan atau BD2 ya, seperti itu. Nah, pada kondisi seperti ini, kalau memang kalian nanti ke depannya, ya saya berharapnya tidak pernah terjadi musibah ya, tapi misalkan terkena musibah sehingga mempengaruhi kondisi ekonomi, nah itu kalian harus gencar atau benar-benar berusaha mencari informasi terkait bagaimana cara untuk bisa mendapatkan bantuannya. Karena saya berharap ketika kita membuka layanan itu, ketika ada yang butuhkan, kami bisa bantu. Tapi kalau ternyata ketika permohonan itu dibuka, mahasiswanya tidak ada yang mengajukan permohonan, ketika ditutup baru mengajukan, itu juga secara sistem kami tidak bisa membantu. Jadi di sini sekali lagi harus benar-benar berusaha menaati sistem yang ada. Nah, untuk layanan yang selanjutnya ini terkait sarana dan prasarana. Nanti ketika kalian sudah aktif di kampus, apalagi misalkan aktif berorganisasi, biasanya nanti pada akhirnya ada kegiatan-kegiatan yang memerlukan sarana dan prasarana dari fakultas. Nah,
Kemudian bagaimana ketika ingin mengakses layanan sarana dan prasarana yang ada di fakultas? Nah, di sini saya sudah menunjukkan ya untuk alurnya. Jadi kalau ingin melakukan peminjaman ruangan atau peralatan untuk kegiatan mahasiswa, maka mahasiswa bisa mengajukan permohonan ketika permohonannya diajukan secara resmi. Kalau misalkan itu memang kegiatan organisasi, maka diajukan secara resmi oleh organisasi. Kemudian dari dekan nanti akan didisposisi ke wakil dekan 2, kemudian nanti disposisi itu akan saya pelajari bagaimana kondisinya, memungkinkan atau tidak, kemudian nanti akan dikeluarkan keputusan oleh wakil dekan 2 terkait dengan permohonan tersebut. Nah, itu tadi beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan pelayanan dan juga SDM dan juga fasilitas yang ada di Fakultas Kedokteran Hewan. Saya berharap meskipun dengan keterbatasan di mana di sini kita bertemunya secara virtual, tapi saya berharap bahwa informasi ini bisa bermanfaat dan memberikan pengetahuan untuk mahasiswa baru tahun 2020 sehingga bisa lebih mengenal dan memahami terkait dengan sarana prasarana, fasilitas dan juga bantuan dan layanan yang diberikan oleh bidang umum dan keuangan. Nah, di sini sebagai mahasiswa saya hanya ingin berpesan kepada kalian ya, tetap semangat dan jangan pernah lelah ataupun menyerah untuk berjuang. KH Yesria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.